Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang berada di area silaturahim halal bihalal Bogor Raya yang diselenggarakan oleh para pengurus DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Saya mengisi materi terkait dengan maksimalisasi potensi dakwah di Bogor ini. Yang pertama saya sampaikan bahwa salah satu persoalan yang menjadi dinamika dalam dunia dakwah atau pergerakan dakwah saat ini, terutama yang dirasakan di Wahda Islamiyah, adalah alhamdulillah semakin terbukanya ma'isyah dan lahan untuk lahan pencaharian ya bagi sebagian besar kader atau anggota Wahda Islamiyah yang ternyata di satu sisi bisa menjadi solusi ekonomi, namun menjadi masalah dalam persoalan ketika kader dimintai kontribusi real dalam dakwah praktis. Mereka beralasan karena kesibukan untuk mencari pendapatan, penghasilan untuk keluarga itu dijadikan alasan. Padahal saya sampaikan sebelumnya di awal-awal dakwah, pergerakan dakwah, terutama dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia di atas pemahaman salafus saleh tentu saja, yang mungkin pergerakannya di akhir tahun 90-an gitu ya, menjelang tahun 2000 sangat gencar. Kita dapati persoalan dalam dakwah itu lebih banyak kita dihadapkan persoalan dinamika perbedaan pendapat. Dan sekarang yang jadi persoalan di antara para tulab saat ini bukan lagi sekedar berbeda pendapat, tapi kita istilahkan juga berbeda pendapatan. Jadi persoalan ekonomi sudah menjadi masalah yang bisa menjadi konflik di antara para aktivis dakwah itu sendiri. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, terutama oleh pengurus, maka dia bisa menjadi potensi yang justru kontraproduktif terhadap kinerja dakwah secara kelembagaan, secara khusus. Kemudian yang kedua, setelah berangkat dari persoalan masalah kontemporer, kita juga saat ini dihadapkan pada persoalan banyak kader, banyak pengurus itu justru juga tidak terlalu mengenal potensi diri, kemampuan-kemampuan untuk bisa berkontribusi secara maksimal terhadap dakwah. Sebagian mereka mungkin menyepelekan kemampuan mereka, misalnya bisa mengemudi mobil, padahal itu adalah sebuah skill yang luar biasa yang saat ini justru banyak dibutuhkan, terutama untuk memudahkan mobilitas para asatidz. Jadi antum para kader, para anggota Wahda Islamiyah, jika punya kemampuan untuk bisa mengemudi mobil, sampaikan kepada pengurus lembaga kita di DPD masing-masing, Ustadz, saya bisa mengemudi mobil. Sehingga ketika pengurus membutuhkan, ada ustadz yang akan dijemput atau diantar ke suatu tempat di tempat dakwah, mereka tidak kebingungan karena sudah punya data terkait dengan skill itu. Dan ini tidak bisa disepelekan karena mengemudi menjadi skill atau keterampilan khusus yang tidak banyak orang miliki, terutama jika kemampuan itu sudah terlisensi, artinya sudah punya SIM, tidak sekedar diakui bisa bawa mobil, tapi negara juga mengakui bahwa dia sudah bisa bawa mobil dengan diterbitkannya lisensi atau surat izin mengemudi. Itu masalah berikutnya adalah bahwa kader tidak begitu tahu dirinya sendiri, tidak begitu mengenali potensi. Maka
bagi hal-hal seperti ini perlu sering didiskusikan, terutama di bagian SDM, di bagian kaderisasi, membuka forum untuk pengenalan potensi diri kader, bisa dicatat, bisa tidak tercatat. Maksudnya bisa disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Tapi harus diarsipkan, tercatat dan tersimpan di dokumen DPD. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mulai khawatir saat ini ya dengan banyaknya mungkin potensi yang tidak dikerahkan untuk berkontribusi terhadap dakwah. Khawatirlah dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Muhammad ayat ke-38 di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam tanda petik bagi orang-orang yang tidak bersyukur, tidak memberikan kesungguhan, menunjukkan kesungguhan dan keseriusan dalam mengurus agama Allah Subhanahu wa taala, mereka diancam untuk bisa saja digantikan. Dan bagi kita para aktivis dakwah, ancaman ini cukup serius sesungguhnya, karena kita tidak mau menjadi orang-orang yang dipecat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalam profesi dai yang luar biasa ini karena ketidakbecusan kita, ketidaksesungguhan kita, ketidakseriusan kita dalam berkontribusi, padahal banyak potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita tidak sungguh-sungguh mengelolanya, tidak sungguh-sungguh mengerahkannya, tidak sungguh-sungguh memanfaatkannya untuk kinerja dakwah, sehingga kita bisa saja dianggap tidak serius dan Allah kemudian waliyadzubillah menggantikan kita dengan orang-orang lain yang lebih baik dari kita. Kita harus khawatir dengan itu. Dan semoga kita termasuk orang yang istiqomah, sungguh-sungguh dengan apa yang kita miliki, percaya diri dengan apa yang kita miliki untuk berkontribusi kepada dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.